1056 murid sekte dalam dikumpulkan di alun-alun sekte dalam. 200.000 murid dari 6 faksi semuanya hadir. Hanya murid tempur yang hadir. Para murid pendukung dan murid warisan tidak ada di antara mereka. Setelah berpisah 2 bulan, semua murid merasakan perubahan besar pada rekan mereka. Mereka semua telah meningkat pesat selama 2 bulan ini di Suantian Dao Sekte. Mengabaikan yang lainnya, hanya fakta bahwa mereka bisa memasuki tempat pelatihan kelas menengah secara gratis membuat mereka mendapat untung yang sangat besar. Sebagai perbandingan, sisi Dragon Blood Legion kurang. Meskipun mayoritas orang telah maju 1 level, mayoritas dari mereka terjebak di tahap tengah ekspansi laut. Dalam hal basis kultivasi, itu adalah level terbawah di antara 6 faksi. Selain itu, mereka tidak pergi ke tempat pelatihan, karena mereka tidak punya waktu. Mereka selalu menjalani pelatihan yang mengerikan di Crouching Dragon Mountain. Meskipun aura mereka tidak terlalu kuat, sekarang ada aura dingin yang mematikan yang membuat mereka seperti bilah tajam. Ketika Long Chen membawa Legiun Darah Naga, semua orang menatapnya. Hua Xiu memiliki ekspresi yang sedikit rumit di matanya. Dia tidak menyukai semua pria dalam hidupnya, tetapi dia tidak menganggapnya begitu menjijikkan. Di sampingnya adalah Zhao Ziyan. Sepertinya dia diselimuti air, seolah dia menyatu dengan dunia. Dia jelas telah mencapai alam penyatuan dengan langit dan bumi. Hua Xiu telah menghabiskan jumlah yang sangat tinggi untuk memungkinkan Zhao Ziyan menjalani pembaptisan. Zhao Ziyan bukan lagi Zhao Ziyan yang dulu. Dia sekarang memiliki kualifikasi untuk disebut ahli. Bukan hanya Zhao Ziyan, Han Yunsan, Wei Changhai, dan Yan Mochen telah melalui jenis baptisan yang sama dan mencapai alam penyatuan dengan langit dan bumi. Hanya setelah mereka mencapai alam itu mereka benar-benar mengerti betapa lemahnya mereka sebelumnya. Melihat Long Chen tiba, mereka bertiga memelototinya. Saat itu, Long Chen telah menyebabkan mereka kehilangan banyak wajah. Seorang idiot besar memimpin sekelompok idiot kecil. Saya tidak sabar untuk melihat berapa banyak dari mereka yang mati dalam kompetisi ini, ejek Han Yunsan. Mudah-mudahan, mereka tidak merengek dan meratap ketika saatnya tiba. Sebagai sesama murid sekte dalam, itu akan menjadi penghinaan bagi kami. Yan Mochen mengikutinya. Mereka menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Saat mereka menukar poin mereka dengan batu roh, mereka menyia-nyiakan kesempatan terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pemimpin itu idiot, melibatkan semua yang lain. Bisakah orang seperti itu disebut komandan? Wei Changhai meludah ke tanah dengan nada menghina. Para prajurit Dragon Blood sangat marah. Mereka bisa mentolerirnya jika orang lain ingin menghina mereka, tetapi begitu seseorang menghina Long Chen, niat membunuh mereka melonjak. Bahkan Wang Zhen yang sedingin es sedikit mengernyit saat mendengar ini. Kata-kata ini sudah keterlaluan. Bunuh dia. Prajurit Dragon Mark tidak bisa tetap berkepala dingin seperti prajurit Dragon Blood. Kemarahan mereka langsung meletus dan mereka harus dihentikan oleh Guoran. Long Chen sudah perlahan berjalan maju ke Wei Changhai. Melihat Long Chen mendekatinya, Wei Changhai bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tapi kemudian dia segera menyadari bahwa dia bukan lagi dirinya yang dulu. Dia juga seorang jenius surgawi yang telah menyatu dengan langit dan bumi. Mengapa dia harus takut padanya? Kemudian memikirkan bagaimana dia tanpa sadar mundur di depan semua orang, dia merasa malu. Oleh karena itu, dia maju ke depan dengan ekspresi menghina. Fan Song, Hu Guisan, dan Kesinyan hanya menonton, menunggu untuk melihat Long Chen dipermalukan. Ini adalah misi mereka, serta sesuatu yang dengan senang hati mereka lakukan. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Bukankah kamu benar-benar sampah, ejek Wei Changhai? Tapi yang mengejutkan orang adalah Long Chen tidak berniat membuka mulutnya. Dia hanya mengangkat satu tangan. Oh, di depan mata semua orang yang terperangah, telapak tangan Long Chen menghantam wajah Wei Changhai dengan kekuatan besar. Adapun Wei Changhai, dia tampak seperti orang idiot. Dia bahkan tidak mencoba menghindar atau melawan, dan membiarkan tamparan Long Chen membuatnya terbang. Bukan karena Wei Changhai tidak ingin mengelak. Yang benar adalah bahwa begitu dia ingin menghindar, dia tiba-tiba menyadari tamparan ini menutup semua kemungkinan jalan mundur. Tamparan Long Chen telah mencapai alam sedemikian rupa sehingga menyebabkan kesalahan persepsi. Kelihatannya lambat, tapi sebenarnya secepat kilat. Pada saat dia bereaksi, dia telah dipukul dengan bersih. Sama seperti Wei Changhai telah mengejek Long Chen, dia dikirim terbang, giginya berkilau di udara saat mereka jatuh ke tanah. Apakah kamu lihat? Belajar dari atasan kami. Jika Anda bisa menggerakkan kepalan tangan, jangan gerakkan mulut Anda. Kamu laki-laki yang bisa berdiri sambil kencing, bukan batuk-batuk.
Guoran baru saja berada di tengah-tengah menguliahi para prajurit Dragon Mark ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan sedingin es seperti dua bilah. Dia segera menjadi berkeringat. Tidak semuanya perlu dikhawatirkan. Yang harus Anda lakukan adalah mendengarkan bos dan semuanya akan baik-baik saja. Guoran buru-buru mengubah apa yang akan dia katakan, dan baru kemudian perasaan dua bilah yang menekan punggungnya memudar. Baru sekarang dia berani berbalik dan diam-diam melirik Hua Xiyu yang jauh. Dia memelototinya, peringatan di matanya jelas. Long Chen, kamu memintanya. Tamparan Long Chen seperti menusuk sarang lebah. Hu Guisan, Fan Song, dan Kesinyan segera meraung dan menyerbu, mengelilinginya. Blood Drinker sudah bertumpu di bahu Long Chen, dan cincin sucinya muncul. Niat membunuh meluap dari matanya, kamu harus pergi berkultivasi untuk beberapa kehidupan lagi jika kamu ingin mempermalukan saya. Saya tidak peduli penyakit apa yang Anda derita, jika Anda tidak tunduk, ayo bertarung. Kirim, atau lawan. Membunuh mereka. Legiun Darah Naga juga menyerang, semua murid mengeluarkan senjata mereka. Semua orang menjadi terperangah. Apakah ini kompetisi sekte dalam, atau perang sekte dalam? Aku sangat mengagumi kalian semua. Kamu masih bosan untuk bertarung. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar, mengejutkan semua orang. Mendongak, mereka melihat seorang pria berambut panjang berdiri di udara. Dia mengenakan jubah perang yang berlumuran darah. Dia memiliki lusinan luka di tubuhnya di mana darah masih terus menetes. Kakak magang senior sumo. Semua orang melompat kaget. Ini adalah murid senior sumo yang telah memimpin mereka ke persidangan sekte dalam sejak awal. Meski berlumuran darah, auranya tetap stabil dan ekspresinya sedingin biasanya. Tapi melihat keadaan mereka saat ini, ekspresi yang sedikit tidak berdaya muncul di wajahnya. Saya terdesak waktu. Setelah saya membawa Anda ke pengadilan Anda, saya masih harus kembali ke medan perang. Jangan buang waktuku dan persiapkan dirimu, perintah sumo dengan dingin. Saudara magang senior sumo, Long Chen yang bertindak terlalu jauh. Dia memukuli orang yang tidak bersalah, melanggar aturan sekte. Dia harus kehilangan kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi, kata Hu Guisan. Melihat sumo menatapnya, Long Chen dengan acuh tak acuh berkata, ada seseorang yang mengotori alun-alun dengan kotoran mereka. Apa yang saya lakukan adalah melindungi kebersihan sekte. Omong kosong, siapa yang menyebalkan, raung Wei Changhai dengan marah. Tapi setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat banyak orang menatapnya dengan aneh. Tampaknya ketika dia memprovokasi Long Chen sebelumnya, dia telah meludahi tanah. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Hal sepele semacam ini bisa diserahkan kepada penegak hukum. Kembali ke faksi Anda. Aku akan menjelaskan aturannya, dan jika ada yang berani menyela lagi, mereka bisa pergi, kata Sumo sedikit marah. Baru kemudian semua orang kembali ke faksi mereka. Meskipun Sumo hanyalah seorang murid dari generasi senior, dan basis kultivasinya hanya satu ranah lebih tinggi dari mereka, niat membunuhnya terlalu menakutkan. Dia tampak seperti iblis pembunuh. Tidak diketahui kapan dia akan mulai mengambil nyawa orang. Menghadapi Sumo memberi mereka lebih banyak tekanan daripada menghadapi sesepuh. Sumo mengumumkan, dengarkan baik-baik. Persaingan pada dasarnya sama dengan percobaan Anda sebelumnya, tetapi jumlah binatang iblis telah berlipat ganda. Saya tidak perlu menjelaskan apa yang perlu Anda lakukan. Namun, kali ini tidak ada garis finish, melainkan batas waktu. Apa yang kau lawan adalah jumlah binatang iblis yang kau bunuh. Itu akan menentukan peringkat faksi Anda. Juara pertama akan mendapatkan 5 juta poin. Komandan akan diizinkan menggunakan ruang pelatihan kelas atas selama 10 hari, sementara anggota fraksi akan diizinkan menggunakan ruang pelatihan kelas tinggi selama 10 hari secara gratis. Juara kedua akan mendapatkan 3 juta poin. Komandan akan diizinkan menggunakan ruang pelatihan kelas atas selama 5 hari, sementara anggota fraksi akan diizinkan menggunakan ruang pelatihan kelas tinggi selama 5 hari secara gratis. Tempat ketiga akan mendapatkan 2 juta poin. Komandan akan diizinkan menggunakan ruang pelatihan kelas atas selama 3 hari, sementara anggota fraksi akan diizinkan menggunakan ruang pelatihan kelas tinggi selama 3 hari secara gratis. Tempat keempat akan mendapatkan 1 juta poin. Komandan akan diizinkan menggunakan ruang pelatihan kelas atas selama 2 hari, sementara anggota fraksi akan diizinkan menggunakan ruang pelatihan kelas tinggi selama 2 hari secara gratis. Tempat kelima akan mendapatkan 500.000 poin. Komandan akan diizinkan menggunakan ruang pelatihan kelas atas selama 1 hari, sementara anggota fraksi akan diizinkan menggunakan ruang pelatihan kelas tinggi selama 1 hari tanpa dipungut biaya. Tempat terakhir tidak mendapatkan hadiah apapun. Hati semua orang bergetar.
Perbedaan antara tempat pertama dan kedua sangat besar. Apakah itu disengaja? Apakah mereka ingin mereka berjuang habis-habisan untuk itu? Adapun tempat terakhir, tidak ada hadiah. Persaingan ini akan menentukan hidup dan mati. Setelah hasil kompetisi ini keluar, perbedaan antara tempat pertama dan terakhir akan sebesar langit dan bumi. Bagikan gelang ini. Saat Anda memakainya, binatang iblis yang Anda bunuh akan dicatat, dan akan mudah untuk menghitung total poin Anda. Sumo melemparkan cincin spasial ke Long Chen dan yang lainnya. Itu adalah gelang halus yang mirip dengan pelindung lengan. Saat ini, mereka semua memiliki satu angka, 0. Jelas itu hanya akan berubah setelah mereka membunuh binatang iblis. Begitu semua orang memakainya, Sumo melambaikan tangannya. Rune menyala di batu bata di bawah kaki semua orang, dan mereka merasakan putaran ruang. Mereka dibawa ke dunia yang gelap dan suram. Begitu kaki mereka menyentuh tanah, raungan yang memekakkan telinga terdengar dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah mereka seperti banjir. 1057 binatang iblis setinggi 3 meter membanjiri mereka. Para murid berada di tanah tandus yang membentang sejauh yang mereka bisa lihat. Aura pembusukan memenuhi udara, dan tanah tandus ini ditutupi oleh binatang iblis yang tak terhitung banyaknya. Bintang terbang 8 titik. Guoran berteriak, dan semua murid Dragon Blood Legion dengan cepat membentuk formasi 8 sisi. Di setiap poin ada seorang prajurit Dragon Blood yang kuat. Ini adalah salah satu formasi terpenting yang mereka bor selama ini. Itu juga salah satu formasi paling mendasar untuk pertempuran kacau skala besar. Ketika mereka mengebornya secara normal, mereka melakukannya dengan sangat baik. Tapi sekarang mereka menghadapi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin mereka tidak khawatir. Akibatnya, kepanikan satu orang menyebabkan kepanikan yang lain, dan seluruh formasi berada dalam kekacauan. Ekspresi Guoran menjadi gelap, dan dia baru saja akan memarahi mereka ketika dia ditahan oleh Long Chen. Jangan memarahi mereka. Ini adalah sesuatu yang harus mereka lalui. Anda juga harus melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mengendalikan keinginan Anda saat ini. Mereka masih kurang dalam hal itu, jadi jangan membuat persyaratan Anda terlalu menuntut. Long Chen menggelengkan kepalanya dan memanggil Tang Wan Er. Tang Wan Er telah menunggu, dan dia membentuk segel tangan. Lautan bilah angin terbentuk di sekitar Dragon Blood Legion, dan setiap binatang iblis yang menyentuh penghalang langsung hancur berkeping-keping. Saudaraku, jangan panik, masih ada waktu. Jika Anda haus, Anda bisa minum dulu, kata Long Chen. Mendengar suara Long Chen, para prajurit Dragon Mark yang panik itu merasa malu. Tapi nada bercanda membuat sebagian kegugupan mereka memudar. Beauty Wan Er itu perkasa. Long Chen mengacungkan jempol pada Tang Wan Er. Pisau anginnya sangat kuat sekarang. Masing-masing dari mereka sebanding dengan item harta karun, dan karena ada jutaan dan jutaan dari mereka benar-benar kuat. Siapa yang meminta pujianmu? Dengus Tang Wan Er. Tetapi ekspresi senang di matanya membuktikan bahwa Long Chen benar-benar perlu memujinya. Meskipun formasi di bawah kacau, setelah meletakkan kegugupan dan ketakutan mereka, mereka dengan cepat menemukan tempat mereka. Saudara-saudara, apakah kamu siap? Tanya Long Chen. Bos, kami siap, seru para prajurit Dragon Mark, semangat mereka melonjak. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi hanya mendengar suara Long Chen membuat semangat juang mereka melonjak. Wan Er, lepaskan pertahanannya. Festival pembantaian dimulai sekarang. Bunuh. Ketika Tang Wan Er perlahan melepaskan bilah anginnya, binatang iblis yang dia tahan segera menabrak mereka. Prajurit Dragon Mark menyerang, membantai mereka. Binatang iblis dipotong-potong, darah hitam mereka mewarnai tanah. Bodoh, jika kamu akan bertarung seperti ini, apa gunanya formasi ini? Apakah Anda lupa bagaimana melindungi formasi? Dengan begitu kau akan menghemat energi paling banyak dan bisa bertarung lebih lama, teriak Guoran. Dia mengarahkan mereka untuk membuat penyesuaian, sementara Long Chen dan Tang Wan Er tidak mengatakan apa-apa. Misi yang diberikan Long Chen kepada Tang Wan Er adalah untuk melindungi semua orang. Jika seseorang secara tidak sengaja terluka dan terlihat seperti dalam bahaya, dia akan menyelamatkan mereka. 7356, kamu sudah keluar dari formasi. Jika kau terus berlari, kau akan mencapai cincin laut surga bela diri. 8691, saat Anda menyerang, Anda harus memperhatikan yang lain. Jangan memperebutkan musuh, karena tidak ada yang perlu diperebutkan. 1, 2, 3, 5, 7, perhatikan seberapa jauh Anda dari orang-orang di kiri dan kanan Anda. Tetap dekat untuk menjaga keseimbangan. Guoran terus-menerus mengirimkan perintah dari udara.
Karena jumlah prajurit Dragon Mark yang bergabung sekaligus terlalu banyak, tidak mungkin mereka mengingat begitu banyak nama. Long Chen tiba-tiba berpikir untuk memberi semua orang sabuk dengan nomor di atasnya. Itu akan membuat memerintah mereka lebih mudah. Long Chen, bagaimana kalau aku pergi keluar dan membunuh beberapa sendirian? Jika tidak, kami pasti akan menjadi tempat terakhir. Tang Wan-er melihat ke arah faksi lain dan melihat bahwa mereka telah menyerbu ke kejauhan. Ada binatang iblis tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya di sana. Dia telah memperhatikan bahwa angka-angka di gelang mereka melompat-lompat dengan gila-gilaan. Ketika dia membunuh binatang iblis, dia telah melihat bahwa binatang iblis biasa ini hanya bernilai 1 titik pembunuhan, dan yang lebih kuat lebih berharga. Binatang iblis yang dibunuh faksi lain masing-masing bernilai 2 poin. Jangan bersaing dengan mereka. Untuk kompetisi ini, satu-satunya tujuan adalah mengebor pasukan. Kami tidak benar-benar memperebutkan peringkat. Prajurit Dragon Mark membutuhkan lebih banyak pengalaman, dan kita tidak bisa terlalu tidak sabar. Lebih jauh, tidakkah kamu melihat bahwa ketika mereka dengan rakus menyerang, orang-orang mereka terus-menerus dibunuh? Long Chen menggelengkan kepalanya. Saya bisa keluar sendiri. Kita bisa mendapatkan lebih banyak kill point seperti itu, kata Tang Wan-er bersemangat. Long Chen tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat para prajurit Dragon Mark yang terus-menerus bertempur di bawah. Long Chen, apakah kamu marah? Tang Wan-er merasa ada yang tidak beres. Ya, sedikit, maaf. Tang Wan-er meminta maaf. Dia tahu bahwa sebagai komandan Legiun Darah Naga, Long Chen tidak suka orang lain merusak rencana dan penempatannya. Wan-er, kau gadis yang baik. Sekarang Anda kuat, dan ketika Anda melihat seorang pahlawan wanita seperti Hua Xiyu memimpin rakyatnya, Anda ingin bersaing dengannya, kata Long Chen. Tang Wan-er langsung tersipu malu. Kata-katanya telah sampai ke lubuk hatinya. Sebenarnya, dia adalah wanita yang sangat kompetitif. Itu terkait dengan atribut anginnya. Dia memiliki ketangguhan yang menolak untuk mengaku kalah. Dia tidak akan bersaing dengan Long Chen. Dia juga tidak akan bersaing dengan Meng Qi, Chu Yao, Yue Xiaoqian, atau Ye Ziqiu. Tapi itu tidak berarti dia tidak kompetitif. Hanya saja daya saingnya selalu ditekan. Sekarang penampilan Hua Xiyu telah memberinya keinginan yang kuat untuk bersaing untuk membuktikan dirinya. Wan-er, aku bisa memaafkan ketangguhanmu. Jika Anda ingin menjadi provokatif dengan sengaja, saya juga bisa memaafkan itu karena saya menyukaimu. Tetapi terkadang, Anda harus jelas tentang banyak hal. Karena saya telah menerima prajurit Dragon Mark, itu berarti saya memperlakukan mereka masing-masing sebagai saudara. Hilangnya salah satu dari mereka akan membuatku sakit. Dan jika mereka jatuh karena kemauanmu, maka aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapimu, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Maaf, Long Chen. Saya salah. Aku akan mendengarkanmu, jadi jangan marah, kata Tang Wan-er dengan suara gemetar. Itu karena Long Chen selalu membiarkannya menjadi disengaja atau picik. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanya akan tersenyum dan menertawakannya. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang begitu serius padanya. Memikirkan kemungkinan itu, dia merasakan ledakan ketakutan. Dia memarahi dirinya sendiri karena tidak cukup bijaksana. Untuk memperebutkan peringkat, dia rela menempatkan nyawa para prajurit Dragon Mark dalam bahaya. Long Chen mengusap kepalanya dan tersenyum, gadis bodoh, aku tidak akan marah padamu. Saya hanya takut kehilangan kamu. Long Chen, Tang Wan-er menangis. Sebenarnya, itu bukan karena dia tidak cukup bijaksana, tetapi atribut anginnya telah menentukan bagian ini dari karakternya. Baiklah, gadis bodoh, fokuslah menjaga semuanya. Begitu mereka terbiasa dengan formasi, kita akan maju. Melihat Long Chen benar-benar tidak marah, Tang Wan-er tersenyum dan menghapus air matanya. Dia fokus menjaga seluruh Dragon Blood Legion. Long Chen benar untuk khawatir. Dengan banyaknya orang baru, pasti akan ada kekurangan dalam kerja sama mereka. Dan semakin besar formasi, semakin banyak kekurangan yang ada. Hanya formasi bintang terbang 8 titik yang sederhana ini sulit bagi mereka. Belajar memanfaatkan kekuatan formasi dan mampu beralih dari serangan ke pertahanan tanpa menunjukkan celah membutuhkan waktu lama bagi mereka. Medan perang bisa berubah seketika, dan hanya satu formasi saja tidak cukup untuk menghadapi semua situasi. Ketika Guoran memberi perintah untuk beralih ke formasi kedua, yang telah mereka bor tanpa lelah sebelumnya, kebingungan sekali lagi muncul, tetapi itu jauh lebih baik daripada yang pertama kali. Hanya ada beberapa lusin kesalahan kali ini, dan dengan bantuan Tang Wan-er, kesalahan itu dengan cepat diperbaiki. Kemudian mereka mulai terus-menerus berganti formasi. Setelah 2 jam, formasi mereka tidak lagi kaku.
Mereka menjadi fleksibel, mampu maju atau mundur, menyerang atau bertahan. Selama waktu ini, Tang Wan Er memainkan peran penting. Bila anginnya ada di udara, dan begitu seseorang dalam bahaya sekarat, dia akan langsung menyelamatkannya. Long Chen atau Guoran tidak perlu ikut campur. Pada saat yang sama, Gu Yang, Song Mingyuan, dan Li Qi adalah pilar di tengah formasi. Mereka mengontrol arah formasi. Saat ini, tidak ada cara lain karena mereka harus membantu mengatur semua orang. Hanya setelah semua orang terbiasa dengan ini, mereka bisa terus menjadi bilah tajam dari Dragon Blood Legion. Saat ini, mereka harus tetap di dalam sarungnya. Adapun Guoran, dia terus-menerus memberikan arahan dan perintah. Saat dia dengan cepat mengubah formasi, itu mengungkapkan pertumbuhan Legiun Darah Naga. Dengan dewi seperti Tang Wan Er yang menjaga mereka, Long Chen memerintahkan semua orang untuk mulai maju. 5 faksi lainnya sudah mulai membantai binatang iblis dengan gila. Pada satu titik, Long Chen melihat binatang api merajalela melalui binatang iblis. Ada orang yang dikenal berdiri di atas kepalanya. Jadi dia benar-benar mendapatkan api bumi lain, dan tampaknya cukup kuat. Long Chen sangat terkejut. Kudengar dia menghabiskan 3 juta poin untuk ditukar. Tampaknya peringkat 60-an di peringkat api bumi. Ini sangat kuat sehingga menyebabkan kekuatan Kesinyan meningkat lebih besar dari sebelumnya. Anda harus berhati-hati terhadapnya, bos, kata Guoran. Bagaimana bisa si idiot itu punya banyak uang? Apakah dia menghabiskan semua poin rakyatnya? Long Chen sedikit terperangah. Flame Gate memiliki lebih dari 30.000 murid. Jika semua poin mereka dikumpulkan, itu benar-benar mungkin untuk mengumpulkan 3 juta. Tapi tidak semua orang setianya seperti prajurit Dragon Mart. Saya pernah mendengar bahwa Balai Penegakan Hukum membantunya. Mereka sepertinya telah meminjamkan poin kepadanya, kata Guoran. Baru kemudian Long Chen mengerti. Dia ragu bahwa mereka telah meminjamkan poin kepadanya. Balai Penegakan Hukum mungkin secara langsung memberikannya kepadanya. Karena Kesinyan telah kehilangan api bumi karena dia menargetkannya, mereka memberinya kompensasi untuk menghindarinya menjadi pahit dengan mereka. Long Chen memikirkannya sejenak dan memanggil Huo Long. Dia diam-diam memberikannya beberapa arah, menjadikan Huo Long sebagai pelopor untuk semua orang saat mereka terus maju. 1058 di dalam Aula Penatua, Master Aula dan sesepuh dengan tenang melihat ke layar di depan mereka. Ada 6 tanda dengan angka di sampingnya, dan angka itu terus meningkat. Ini adalah total kill point dari 6 faksi. Para murid tidak dapat melihat total kill point tiap faksi, dan hanya orang-orang di sini yang bisa melihat mereka. Balai Penegakan Hukum benar-benar boros. Mereka langsung membeli Earth Flame untuk Kesinyan. Api darah merah ini berada di peringkat ke-73 di peringkat api bumi dan menelan biaya 3 juta poin. Dengan penghasilan saya, saya butuh 300 tahun untuk bisa membeli barang seperti itu, ucap salah satu sesepuh sambil tersenyum pahit. The Elder Hall tidak memiliki orang yang korup. Mereka tidak dapat rusak, menjalankan tugas mereka dengan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tak satu pun dari mereka akan menerima suap, dan akibatnya, mereka semua miskin sampai-sampai beberapa koin yang mereka miliki bergemerincing di saku mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa emosional melihat Kesinyan dengan Earth Flame baru. Aula Penegakan Hukum berbeda. Ada banyak waktu ketika murid atau sesepuh yang telah melakukan kesalahan telah mendarat di tangan mereka, dan tanpa membayar sedikit pun, mereka tidak akan dibebaskan. Siapa yang meminta mereka untuk membuat kesalahan? Jika itu terjadi, semua harta benda mereka akan disita. Dan karena ini, Balai Penegakan Hukum memiliki kemampuan untuk membayar muridnya dengan sangat baik, dan banyak murid ingin bergabung dengan mereka. Mereka tidak hanya akan mendapatkan pembayaran tetap, tetapi mereka juga akan memiliki pendukung yang kuat. Jangan merengek. Ketika Anda masing-masing bergabung dengan Aula Penatua, saya memberitahu Anda bahwa Aula Penatua adalah tempat termiskin, sekaligus tempat terkaya. Itu tergantung pada bagaimana Anda melihat kehidupan, kata guru Aula. Maaf, murid tidak mengeluh. Hanya saja Balai Penegakan Hukum. Kami hanya harus melakukan pekerjaan kami sendiri. Suan Master memiliki rencananya sendiri, dan kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa apapun yang terjadi, Aula Penatua akan selalu menjadi dasar dari Sekte Suan Tiandao. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi kita. Adapun Balai Penegakan Hukum, apakah kamu tidak melihat bahwa setelah teman kecil Long Chen itu tiba, Sekte Suan Tiandao yang tidak memiliki roh mulai sibuk dengan kebisingan dan kegembiraan, kata kepala balai itu sambil tertawa. Semua orang saling memandang. Tampaknya memang begitu masalahnya.
Sudah berapa tahun berlalu generasi demi generasi murid telah diproses sesuai dengan urutan yang ditentukan tanpa terjadi sesuatu yang baru. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat keajaiban seperti Long Chen. Long Chen ini benar-benar layak untuk dikagumi. Sebagai seorang pekerja, dia berhasil menjadi sosok setingkat penyelamat sekte luar. Saya mendengar bahwa hampir semua anak muda memperlakukannya sebagai berhala, dan semua murid sekte luar harus memperlakukannya dengan hormat. Pengaruhnya di sekte luar sangat mencengangkan, desah seorang tetua. Waktu menciptakan para pahlawan. Satu-satunya alasan Long Chen melakukannya dengan sangat baik di sekte luar adalah karena Balai Penegakan Hukum. Namun, tak diragukan lagi bahwa karismanya sangat kuat. Banyak anak muda merasakan darah mereka memanas hanya dengan mendengar beberapa patah kata darinya. Selain itu, dia benar-benar memperlakukan rakyatnya dengan baik. Kita bisa melihat bahwa dia adalah komandan yang baik, tapi bukan yang hebat, kata seorang penatua. Master Hall mengangguk, kata-katamu sangat masuk akal. Dia memiliki karisma yang luar biasa yang memungkinkan semua murid ini untuk bersatu. Tapi dia terlalu terpengaruh oleh emosinya, yang berarti dia sering terburu. Dia melakukan hal-hal yang disengaja, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai komandan yang luar biasa. Tapi kamu lupa satu hal. Long Chen memandang dunia dari sudut pandang seorang kultivator. Dia harus menjaga hati yang pantang menyerah yang terus maju apapun yang terjadi. Menjadi terlalu berhati-hati dan selalu licik tidak hanya akan menghabiskan banyak waktu dan energi, tetapi juga akan membuat seseorang bimbang. Kita seharusnya tidak menggunakan sudut pandang kita sendiri untuk menilai Long Chen. Kami tidak dapat mencoba mengubahnya menjadi komandan yang hebat hanya karena kami membutuhkannya. Itu pada dasarnya menggunakan tolok ukur kita sendiri untuk menilai orang lain, dan itu menciptakan banyak bias. Lebih jauh lagi, begitu kita memiliki tolak ukur ini di dalam hati kita, kita tidak akan bisa melihat hal-hal di luar tolak ukur tersebut. Itu tidak sesuai dengan asas-asas Elder Hall. Mendengar ini, hati sesepuh bergetar, terutama sesepuh yang baru saja berbicara. Dia buru-buru berkata, murid terlalu terikat pada prakonsepsi. Terima kasih banyak atas pencerahan Anda. Master Hall mengangguk dan sedikit tersenyum, saya bisa mengerti apa yang Anda pikirkan. Anda semua berharap seseorang dengan karisma seperti Long Chen menjadi komandan yang luar biasa. Tapi bagaimana Anda tahu dia tidak memiliki bakat lain selain menjadi komandan? Mungkin jika dia fokus pada aspek lain, prestasinya akan lebih besar daripada jika dia seorang komandan. Terkadang, niat baik belum tentu mampu membuahkan hasil yang baik. Yang perlu kita lakukan adalah memberi mereka tanah subur agar impian mereka tumbuh dan memberi mereka bantuan yang mereka butuhkan. Tapi kita tidak bisa mencoba mengubahnya. Kita tidak bisa menyesatkan murid kita. Selain itu, Suan Master sendiri sedang memperhatikan Long Chen. Kami tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Pertahankan hati yang mantap. Ya, teriak semua sesepuh. Apakah anak itu telah ditinggalkan Sumo? Tanya kepala balai. Iya, setelah mengirim mereka, dia langsung pergi ke neraka iblis neraka, kata Li Changfeng. Sumo dan King Xuan adalah anak yang baik. Di antara murid-murid berbakat dari generasi sebelumnya, hanya mereka berdua yang bersedia tinggal di aula penatua. Hanya membicarakannya membuatku merasa malu. Alih-alih memberi mereka keuntungan apapun, kami dipaksa untuk membuat mereka menang bagi kami, keluh Master Aula. Hall Master, jangan khawatir. Menurut pendapat saya, Long Chen juga akan tinggal di aula penatua, kata Li Changfeng. Aku tahu, tapi anak kecil itu terlalu tidak bisa diandalkan. Jika dia tidak menimbulkan masalah selama sehari, saya curiga itu adalah penipu. Hall Master tersenyum pahit. Yang lainnya juga tersenyum pahit. Kemampuan Long Chen untuk menimbulkan masalah bisa dinilai sebagai nomor satu di bawah langit. Dia telah memecahkan beberapa catatan penyebab masalah di Xuantian Dao Sekte. Namun, kali ini mungkin akan merepotkan Long Chen. Poin pembunuhan dari fraksinya terlalu rendah. Mereka hanya 300.000, kata seorang penatua dengan muram. The Elder Hall memandang Long Chen sebagai salah satu dari orang-orang mereka sekarang. Hu Guisan, Kesinyan, dan Fan Song telah dibeli oleh Balai Penegakan Hukum. Sudah ditakdirkan bagi mereka untuk tidak berada di sisi yang sama dengan aula penatua. Adapun Hua Xiu dan Wang Zhen, untuk saat ini, sepertinya mereka tidak berniat memilih sisi untuk saat ini. Mereka hanya ingin berkultivasi, dan mereka masih cuek dengan bujukan orang lain. Pada kenyataannya, Sekte Xuantian Dao memiliki beberapa departemen yang menarik murid elit untuk melanjutkan warisan mereka. Bisa disamakan dengan mensponsori. Departemen yang besar akan memberi mereka bantuan yang lebih besar, sementara mereka juga akan bekerja untuk departemennya masing-masing.
Adapun Aula Penatua, integritasnya membuatnya buruk. Bergabung dengan Aula Penatua pada dasarnya tidak memiliki manfaat apapun untuk dibicarakan. Jadi bagi Sumo dan Mu Qingxuan untuk bergabung dengan mereka sudah merupakan pertunjukan dukungan yang luar biasa dari mereka. 300.000 poin pembunuhan Legiun Naga adalah yang terakhir, sementara tempat pertama sudah melewati 6 juta. Itu adalah rumah binatang surgawi yang dipimpin oleh Hu Guisan. Hu Guisan, Han Yunsan, dan Wei Changhai melepaskan seni sihir yang mengejutkan. Masing-masing gerakan mereka membunuh gelombang binatang iblis, memungkinkan poin mereka terus melonjak. Tempat kedua adalah Hegemon Hall. Fan Song dan Yan Mo Chen tak terhentikan saat mereka menyerang ke depan. Aliansi Wanita Surga Hua Xiu berada di urutan ketiga. Meskipun mereka juga memiliki dua celestial peringkat 5 yang telah mencapai ranah penggabungan dengan langit dan bumi, karena mereka khawatir tentang koordinasi faksi mereka tidak melepaskan gerakan besar, jadi poin pembunuhan mereka sedikit lebih rendah dari Aula Hegemon. Tempat keempat dan kelima masing-masing adalah Gerbang Api Kesinyan dan 10.000 persekutuan serangga Wang Zhen. Kesinyan telah memanggil Earth Flame Beast yang kuat, Scarlet Blood Flame peringkat 73 di Earth Flame Rankings. Itu telah berubah menjadi harimau besar dan bahkan tidak terlihat seperti terbentuk dari api. Sebaliknya, itu tampak seperti rune berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kakinya menyentuh tanah, api berwarna darah akan meletus dan memusnahkan binatang iblis yang mereka sentuh. Ketika ia membuka mulutnya, ia melepaskan bola api besar yang menghancurkan semua binatang iblis yang disentuhnya. Kekuatan membunuhnya sangat menakutkan. Adapun Wang Zhen, dia tidak hanya memanggil lautan serangga, tetapi dia juga memanggil ratusan ribu kumbang emas seukuran badak. Kumbang emas itu memiliki penjepit besar, dan kemanapun mereka pergi, penjepit itu akan memusnahkan binatang iblis yang tertangkap dalam genggaman mereka. Selanjutnya, kumbang emas ini ditutupi dengan karapas keras yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengabaikan serangan binatang iblis. Ratusan ribu kumbang emas itu seperti kereta perang yang membabat musuh mereka. Namun meski mereka berdua memiliki serangan yang begitu tajam, mereka tidak mampu mengejar golongan lain. Perbedaan jumlah pangkat 5 jenius surgawi celestials terlihat jelas. Terkadang, angka di permukaan saja tidak cukup. Ada angka yang lebih halus. Meskipun Divine Beast Mansion adalah yang pertama saat ini, jumlah korban mereka lebih dari 300, yang juga nomor 1. Adapun Legiun Dragon Blood Long Chen, mereka telah mempertahankan jumlah korban 0 sepanjang waktu ini. Sekte Xuantian Dao meminta murid-muridnya membentuk faksi-faksi untuk mengasah kemampuan kepemimpinan mereka. Menjadi picik dan hanya mencari keuntungan instan tanpa peduli tentang kematian bawahannya juga bukan kualitas seorang komandan. Master Hall menggelengkan kepalanya. Selain Dragon Blood Legion, korban telah muncul di 5 faksi lainnya. The Divine Beast Mansion memiliki korban terbesar karena 3 ahli puncak mereka telah dibebankan ke garis depan untuk membunuh binatang iblis, sementara orang-orang di belakang mereka tidak dapat mengikutinya. Mereka tidak memperhatikan murid-murid yang tertinggal itu, yang menyebabkan korban jiwa. Saat mereka terus maju lebih jauh, korban bertambah. Masih ada waktu yang berharga untuk tongkat dupa. Dragon Blood Legion masih hanya 800.000 poin. Itu 8 juta dari guild 10.000 serangga. Sepertinya tidak ada ketegangan tentang peringkat mereka, kata seorang penatua. Tapi itu masuk akal. Bagaimanapun, Dragon Blood Legion merekrut begitu banyak pendatang baru yang lemah, menyebabkan kekuatan tempur rata-rata mereka anjlok. Untuk mempertahankan 0 korban sudah terpuji, kata sesepuh lainnya. Dia merasa keputusan Long Chen sangat bijaksana. Orang-orang ini membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Daripada melemparkan mereka ke dalam pertempuran untuk habis-habisan, perlahan-lahan mengendalikan mereka lebih baik. Selanjutnya, bahkan jika mereka habis-habisan, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka. Dengan itu, mereka tidak akan bisa bersaing dengan yang lain. Jadi ketika mereka memikirkannya, ini adalah pilihan terbaik bagi mereka. Legiun Darah Naga sedang mengubah formasi. Apakah mereka akan menyerang? Ekspresi sesepuh tiba-tiba berubah. 1059 bintang terbang 8 titik. Mengikuti teriakan Guoran, Dragon Blood Legion langsung mengganti formasi, membentuk formasi 8 sisi yang mirip dengan shuriken. Itu benar-benar berbeda dari awal. Setelah 4 jam mengebor, semua murid dapat mengambil tempat secara akurat dan cepat. Tidak ada lagi kesalahan. Bos, kamu harus sedikit menyemangati mereka, kata Guoran. Tidak bisakah kamu melakukannya? Long Chen mengerutkan kening. Tidak, dalam hal meningkatkan moral, kaulah yang profesional, kata Guoran.
Baik, Long Chen menarik napas dalam-dalam dan dengan jelas berteriak, "Saudaraku, pemanasan sudah berakhir. Sekarang saatnya untuk menunjukkan keremajaan dan darah panas Anda. Pergilah sekuat tenaga, biarkan bumi menjadi saksi keberanian Anda, biarkan langit merasakan tekad Anda, biarkan dunia bergetar karena keberadaan Anda. Biarkan para idiot yang meremehkan Anda melihat apa pertempuran yang sebenarnya. Saudaraku, angkat senjatamu. Gunakan binatang iblis di depan Anda sebagai batu loncatan Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, kami maju tanpa mundur. Nama dari Dragon Blood Legion akan bergema di setiap sudut Central Plains. Saudaraku, bunuh." Suara Long Chen bergema di udara, suaranya semakin keras dan keras. Menjelang akhir, itu menyebabkan langit dan bumi bergemuruh, dan itu seperti ombak yang menerjang. Betapa mengharukan. Bahkan aku merasa darahku memanas. Para sesepuh di aula penatua tanpa sadar merasakan ledakan kegembiraan. Suara Long Chen membuat mereka teringat ketika mereka masih muda, ketika mereka bertempur di medan perang. Membunuh. Prajurit Dragon Blood Legion meraung, mata mereka merah. Bintang terbang 8 titik, pembantaian badai. Mengikuti teriakan Guoran, formasi mulai berputar, semakin cepat. Formasinya seperti 8 bilah berputar yang membantai setiap binatang iblis yang mereka temui. Sekarang pentingnya inti formasi terungkap. Berdiri di tengah formasi, Gu yang maju dengan kecepatan tetap, mengatur ritme seluruh formasi. Sebuah suriken besar dengan cepat maju melalui medan perang dengan kekuatan membunuh yang menakutkan. "Wan Er, formasi sudah selesai. Lanjutkan pembantaianmu," kata Long Chen. Tang Wan Er dengan senang hati memanggil bilah anginnya, yang memenuhi langit, dan dia bergegas maju. Dia tidak perlu melakukan apapun secara pribadi. Hanya bilah angin yang mengelilinginya yang bisa menghancurkan binatang iblis di sekitarnya. Di belakangnya adalah Huolong Long Chen. Dan di belakang Huolong adalah Legiun Darah Naga. Tang Wan Er bergegas pergi, membentuk jalan lurus selebar puluhan meter. Kemudian Huolong datang dan memperlebar jalan setapak itu hingga beberapa ratus meter. Ketika Legiun Darah Naga lewat, jalan itu terpaksa diperlebar sekali lagi. Jika seseorang dapat mengamati mereka dari langit, mereka akan melihat bahwa jalan mereka benar-benar lurus. Efisiensi mereka menakutkan. Long Chen itu benar-benar tahu cara bermain. Bagaimana dia bisa memikirkan cara yang aneh untuk terus maju? Para sesepuh terkejut. Metode ini adalah cara paling efektif dan hemat energi untuk maju. Setiap kekuatan tempur digunakan dengan sempurna tanpa sedikit pun pemborosan. Poin pembunuhan Dragon Blood Legion melompat dengan gila-gilaan. Aku ingin tahu apakah Long Chen bisa mengejar 10.000 serangga. Sekarang itu sangat sulit untuk dikatakan. Jika mereka bisa mempertahankan kecepatan ini, ada kemungkinan terjadi pembalikan. Tapi binatang iblis di depan mereka jauh lebih kuat. Saat para tetua menebak tentang hasilnya, Legiun Darah Naga telah maju ratusan mil dari titik awal mereka. Mereka telah tiba di inti medan perang, dan binatang iblis di sini jauh lebih kuat. Tapi nilainya juga lebih besar. The Wind's Fury, Exploding Blade. Blood Ki Tang Wan Er tiba-tiba meletus saat dia mengaktifkan darah rohnya. Bilah angin di sekelilingnya menjadi merah tua. Meskipun binatang iblis ini lebih kuat dari yang ada di tepi medan perang, membuat kekuatan pertahanan mereka sangat hebat. Sekarang Tang Wan Er telah mengaktifkan darah rohnya, dia masih membunuh mereka secara instan. Sungguh energi yang murni, dan kendali yang tepat. Para sesepuh meledak memuji. Mengikuti Tang Wan Er, Huolong meraung dan melepaskan kekuatannya. Rune api meletus darinya, membakar binatang iblis apapun menjadi ketiadaan. Alasan utama hal ini dimungkinkan adalah karena Tang Wan Er berada di depan membuka jalan setapak, mengurangi tekanannya secara drastis. Prajurit Legiun Darah Naga tidak membutuhkan pengingat. Mereka semua meraung dan melepaskan kekuatan penuh mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah mencapai inti medan perang. Fraksi lain juga hadir, menerobos wilayah ini. Legiun Dragon Blood akhirnya mencapai medan permainan yang sama dan bersaing melawan mereka. Orang-orang ini semua telah meremehkan mereka sebelumnya, tetapi sekarang formasi mereka mampu membunuh binatang iblis bahkan lebih cepat daripada para jenius surgawi yang mereka kagumi, mengejutkan mereka. Itu membuat para prajurit Dragon Mark lebih bangga dan galak. Serangan mereka semakin ganas. Mereka seperti sekawanan harimau dan serigala. Kemanapun mereka pergi, binatang iblis dibantai. Efisiensi semacam ini mengejutkan faksi lain. Bahkan setelah melahap 2 api bumi milikku, itu tetaplah sampah. Kesinyan mencibir pada Huolong. Dia melihat naga api Long Chen masih belum terlalu kuat bahkan setelah melahap 2 api buminya. Pada kekuatannya saat ini, itu pasti tidak akan masuk ke 90 teratas peringkat api bumi.
Tapi dengan Tangwan Er membuka jalan di depan, Huolong melebarkannya di belakangnya, dan Dragon Blood Legion melakukan pembantaian besar-besaran. Taktik pertempuran mereka sangat halus. Itu aman, cepat, dan tidak menyakitkan, membuat orang lain iri. Saat Tangwan Er memimpin mereka melewati binatang iblis, poin mereka meningkat pesat. Efisiensi mereka sangat tinggi. Mereka hanya malu untuk melampaui 10.000 persekutuan serangga. Para sesepuh semua menonton dengan antisipasi. Waktu hampir habis, sekitar 20 napas tersisa. Sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa melakukannya. Tapi apa yang Long Chen lakukan? Dia tidak melakukan apapun. Jika dia mulai bertarung lebih awal, dia pasti akan menyusul persekutuan 10.000 serangga. Para sesepuh tidak bisa mengerti mengapa Long Chen hanya berdiri di udara, menonton. Jika pada awalnya hanya untuk menjaga Dragon Blood Legion, itu bukanlah kesalahan. Namun, fraksinya sudah berada di jalur yang benar, namun dia tetap tidak melakukan apapun. Tidak mungkin dia terlalu malas untuk bertanding karena menurutnya tidak ada peluang, bukan? Lagi pula, mereka tidak bisa melihat poin di medan perang, tebak seorang tetua. Sepertinya tidak seperti itu. Mengapa tatapannya terlihat sedikit nakal saat ini? Dia tidak bisa memikirkan beberapa rencana jahat, kan? Li Changfeng paling sering berhubungan dengan Long Chen, dan dia memiliki pemahaman terbesar tentang dia. Meskipun dia tidak berhasil memahami apa yang dipikirkan Long Chen, dia merasa Long Chen pasti merencanakan sesuatu. Masih ada 10 napas lagi. Perbedaan kill point hanya 200.000. 5 napas. Perbedaannya hanya 80.000. 3 napas. Perbedaannya apa yang Ke Xinyan lakukan? Para sesepuh tiba-tiba menjadi marah. Saat pihak Long Chen bertempur, faksi mereka baru saja tiba tepat di samping faksi Ke Xinyan. Pada saat ini, api bumi Ke Xinyan tiba-tiba menyerang naga api Long Chen, menyebabkan keributan. Bintang terbang 8 titik, langit dan bumi terbalik. Long Chen tiba-tiba berteriak, dan Dragon Blood Legion langsung bergerak. Bagian belakang formasi menjadi depan, dan mereka dengan cepat melesat ke belakang. Adapun Tangwan Er, dia berhenti membunuh binatang iblis dan terbang kembali. Perubahan mendadak ini membuat mereka semua tidak siap. Ini sudah berlebihan. Tidak heran Long Chen ingin membunuhnya, raung salah satu sesepuh. Ekspresi sesepuh lainnya semuanya jelek. Ujian terakhir adalah survival of the fittest, dan itu adalah memilih elit untuk sekte dalam. Menggunakan cara apapun yang diperlukan tidak selalu berlebihan. Tapi kali ini berbeda. Ini jelas curang. Namun, Ke Xinyan memiliki alasan bahwa api buminya telah diprovokasi oleh naga api Long Chen dan meletus di luar kendalinya. Ini adalah alasan yang tidak masuk akal, tapi tidak ada cara untuk membantahnya. Api bumi adalah musuh alami, dan ketika api bumi diprovokasi, itu benar-benar mungkin tidak mendengarkan kata-kata tuannya. Harimau berwarna darah itu meraung dan tiba-tiba menyala, menyelimuti naga api dengan cahaya berdarah. Meski naga api itu meronta, tubuhnya mulai menyusut. Benar-benar layak berada di peringkat 73 di Earth Flame Rankings. Ia tahu bagaimana menggunakan energi intinya untuk menekan lawannya. Hehe, kalau kamu makan apa milikku, cepat atau lambat aku akan membuatmu memuntahkannya, ejek Ke Xinyan sambil memperhatikan. Dia senang, merasa harus berterima kasih pada Long Chen. Jika Long Chen tidak melahap dua api buminya, dia tidak akan mendapatkan api darah Scarlet yang lebih kuat ini. Karena persaingan antara Balai Penegakan Hukum dan Balai Penatua, dia digunakan sebagai alat, jadi tentu saja mereka harus membujuknya dengan benar. Balai Penegakan Hukum memperlakukannya dengan baik, menghabiskan 3 juta poin untuk memberinya api darah merah. Meskipun mereka mengatakan mereka hanya meminjamkan poin padanya, itu bohong demi penampilan. Itu membuat Hu Guisan dan Fan Song sangat cemburu, memperkuat keputusan mereka untuk mengikuti Balai Penegakan Hukum. Mereka memiliki begitu banyak uang sehingga mereka sangat dermawan. Kamu keparat, Ke Xinyan. Anda benar-benar mencari kematian, raung Guoran. Hajingan ini benar-benar tak tertahankan. Naga api akan dimangsa oleh Blue Tiger, dan saat ini, masih ada 2 nafas sampai kompetisi selesai. Maaf, api bumi saya tidak mendengarkan perintah saya. Ke Xinyan tertawa dengan ekspresi senang. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Long Chen tersenyum sedikit. Boom. Tiba-tiba, api tak berujung meletus, menelan langit. 1060 dengan ledakan yang mengguncang surga, api yang menakutkan meledak. Ruang terus bergetar saat rune api yang tak terhitung jumlahnya melesat bolak-balik di udara. Rasanya seperti matahari telah meledak. Pemandangan apokaliptik itu mengejutkan semua orang. Untungnya, kedua makhluk api itu bertarung di udara, dan dampaknya terhadap mereka yang ada di tanah tidak terlalu kuat.
Jika mereka bertempur di darat, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati karena ledakan itu. Apa yang terjadi? Kesinyan mengeluarkan raungan yang menyayat hati dan memuntahkan seteguk darah. Api darah merah adalah makhluk rohnya. Itu terhubung dengannya, dan ketika itu meledak, dia menerima serangan balik yang kuat. Dia merasa seperti jiwanya terkoyak. Kesinyan telah memperlakukan api bumi yang kuat ini dengan sangat penting. Dia telah mengorbankan banyak kekuatan spiritual dan upaya untuk menempatkan tanda budak di atasnya. Tapi sekarang tiba-tiba meledak. Di dalam rune api yang tak terhitung jumlahnya di udara, 3 naga api besar tiba-tiba muncul, melahap rune api berwarna darah. Itu adalah esensi Scarlet Blood Flame. Long Chen, aku akan membunuhmu. Mata Kesinyan hampir terlepas dari rongganya, dan dia mengatupkan giginya begitu keras hingga berderit. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia tahu dia telah direncanakan oleh Long Chen. 3 naga api melahap semua rune api di udara hanya dalam sekejap mata. Tiba-tiba, gelang semua orang bergetar dan mereka menghilang dari medan perang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sekali lagi berada di alun-alun Suantian Dao Sekte. Long Chen, serahkan hidupmu. Kesinyan menyerang Long Chen seperti orang gila. Akibatnya, dia dikirim terbang dengan tamparan di wajahnya. Sementara Kesinyan di udara, Long Chen tiba-tiba menjambak rambutnya dan mendorong wajahnya ke lutut. Bang! Long Chen berulang kali membenturkan lututnya ke hidung Kesinyan. Tiba-tiba, dengan suara robekan, Kesinyan terlempar, sebagian besar kulit kepalanya tetap berada di tangan Long Chen. Astaga, bukankah ini persis seperti yang terjadi terakhir kali? Semua murid memandangi Kesinyan yang menyedihkan, tidak bisa berkata-kata. Mereka ingat dengan jelas bagaimana 2 bulan yang lalu, di alun-alun ini, Long Chen telah menamparkan Kesinyan, membanting kepalanya ke lutut beberapa kali, dan kemudian merobek sebagian besar kulit kepalanya. Kesinyan mengalami kebotakan sebagian selama setengah bulan. Energi obat telah membantunya menumbuhkan kembali rambutnya. Panjangnya 1 kaki. Tapi sekarang sepertinya dia sengaja menumbuhkannya untuk membiarkan Long Chen meraihnya lagi. Sekarang adegan mengejutkan yang sama terjadi di depan mereka lagi. Long Chen, aku pasti akan membunuhmu, raung Kesinyan, matanya merah padam. Dia tampak seperti sudah gila. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Untuk apa kamu berteriak begitu keras? Jangan terlalu picik, itu hanya 1 api bumi, 3 juta poin yang tidak signifikan. Bagi Balai Penegakan Hukum yang kaya dan murah hati, itu setetes air di lautan. Tenang, dan jangan khawatir. Saya jamin Balai Penegakan Hukum akan memberi Anda api bumi lagi. Anda adalah mitra yang mereka beli, dan mereka berinvestasi begitu banyak pada Anda. Mereka tidak merasakan sakit apapun atas berapa banyak yang mereka investasikan, jadi mengapa Anda harus merasa sakit? Long Chen memberi Kesinyan beberapa nasihat yang bermaksud baik. Kenyataannya, Long Chen telah merencanakan langkah ini sejak lama. Kembali ketika dia bertemu Kesinyan di Pulau Permata Harta Karun, dia merasakan api bumi yang kuat di tubuhnya. Dia hanya tidak tahu apa itu sebenarnya. Ketika dia sedang beristirahat, dia merenungkan bagaimana menipu Kesinyan sekali lagi. Dia telah memikirkan semacam pil kuno es sejati. Itu adalah pil serangan, bukan untuk dikonsumsi. Itu bisa dianggap sebagai pil pertahanan bagi alkemis dan memiliki efek es yang meledak. Pil jenis ini adalah bagian dari cabang alkimia yang sangat terabaikan. Itu tidak memiliki banyak kegunaan. Meskipun itu adalah pil obat tingkat ke-7, kekuatannya tidak cukup untuk mengancam para ahli ekspansi laut. Paling-paling, itu akan bisa membunuh ahli Siantian, dan itu akan berada dalam situasi di mana mereka tertangkap basah. Pil semacam itu sama sekali tidak berguna. Mereka yang bisa memperbaiki pil obat tingkat ke-7 setidaknya berada di Sea Expansion. Hanya orang-orang yang kepalanya telah berubah menjadi bubur yang akan dengan pahit menyempurnakan pil kuno es sejati untuk membunuh pemula Siantian. Tetapi di tangan Long Chen, pil ini berhasil langsung menangani api bumi yang menakutkan dari Kesinyan. Naga api yang telah terbang dan bertarung selama ini tidak lebih dari salah satu tubuh Huolong yang terbelah. Itu adalah umpan untuk Kesinyan. Jika Kesinyan tidak menyerang, Long Chen benar-benar tidak akan punya cara untuk menanganinya. Tapi orang idiot seperti Kesinyan mudah dipancing. Long Chen pertama kali menyegel pil kuno es sejati di beberapa bahan khusus dan menyembunyikannya di dalam mulut tubuh Huolong yang terbelah. Sebelum Huolong menggigit lapisan luarnya, itu tidak akan meledak. Ketika tubuh yang terbelah diserang oleh api bumi Kesinyan, Long Chen memiliki naga api yang bertindak seolah-olah sedang berjuang sebelum dimakan. Begitu berada di dalam perut Earth Flame, itu mengaktifkan pil. Akibatnya, tubuh yang terbelah dan harimau api itu meledak.
Baik Huolong dan harimau api terbentuk dari api yang paling murni. Meskipun mereka mungkin tidak takut es menyerang mereka dari luar, jika es yang begitu kuat meledak di dalam tubuh mereka, itu seperti menuangkan semangkuk air ke dalam minyak mendidih. Dan kemudian, tidak ada waktu lagi. Huolong hanya kehilangan satu dari tubuhnya yang terbelah, dan dengan cepat dapat memadatkan yang baru. Pada dasarnya tidak ada kerusakan. Tubuh yang terbelah untuk esensi Earth Flame yang lebih kuat, itu 10.000 kali lipatnya. Long Chen merasa seperti bunga akan mekar di dalam hatinya. Dia pada dasarnya telah memperoleh 3 juta poin, dan dia merasa sangat segar. Faktanya, dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak membunuh Casey-nya. Dia adalah ayam yang menghasilkan telur emas. Setelah melahap begitu banyak esensi api bumi, Huolong melakukan yang terbaik untuk menyimpan semuanya di dalam ruang kekacauan utama. Rasanya seperti akan meledak dari seberapa penuhnya itu. Long Chen buru-buru membantu dengan beberapa kekuatan spiritual untuk menekan energi mengamuk. Brengsek, jika aku tidak membalas permusuhan ini, aku, Casey Nyan, akan bersumpah aku bukan manusia, raung Casey Nyan, mengepalkan tinjunya. Kamu hanyalah seekor anjing dari Balai Penegakan Hukum yang tahu bagaimana mengucapkan kata-kata manusia. Izinkan saya mengatakannya lagi, jika Anda ingin bertarung, mari bertarung. Terakhir kali, saya adalah orang yang menantang Anda untuk pertempuran hidup dan mati. Kali ini, jika kamu benar-benar punya nyali, kamu bisa menantangku juga. Aku, Long Chen, pasti akan menerimanya, kata Long Chen. Permusuhan di udara seperti bubuk mesiu. Bagaimana Casey Nyan berani menantang Long Chen sekarang? Dia tidak memiliki api bumi dan seperti harimau ompong. Menantang Long Chen hanya akan mendekati kematian. Long Chen, jangan pergi terlalu jauh. Bagaimana kalau saya menilai seberapa kuat Anda? Saat ini, Fan Song berjalan mendekat. Tubuhnya yang seperti menara melepaskan blood qi yang begitu kuat sehingga rasanya seperti dia akan meledak. Hati semua orang bergetar. Fan Song adalah orang yang kejam, tirani dan berkuasa. Tidak ada yang berani melawannya. Fan Song berbeda dengan Casey Nyan. Dia adalah petarung brute force yang pada dasarnya tidak memiliki kelemahan. Tidak akan ada sedikit pun teknik dalam pertarungan melawannya. Jika ini pertarungan hidup dan mati, aku akan menyambutmu kapan saja. Jika ini permainan untuk anak-anak, saya tidak punya waktu untuk omong kosong seperti itu. Mereka yang akrab dengan saya tahu bahwa spesialisasi saya bukanlah bertarung, tapi membunuh. Long Chen menatap dingin Fan Song. Fan Song sangat kuat, kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Casey Nyan. Tapi Long Chen tidak merasa takut padanya. Dia hanya tidak menyukai pertempuran yang tidak masuk akal. Karena mereka telah memilih untuk menjadi musuh bersamanya, maka mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena kejam. Long Chen sudah membuat tekadnya. Jika Fan Song menantangnya untuk pertarungan hidup dan mati, dia pasti akan berusaha keras untuk membunuhnya. Kebetulan dia membutuhkan buah dao surgawi peringkat 5. Saat Long Chen ingin membunuh Fan Song menyipitkan matanya. Dia merasakan keinginan Long Chen untuk membunuhnya. Mendengus, dia mengangkat lencana statusnya dan baru saja akan meneteskan darah ke atasnya. Semuanya, saatnya mengumumkan hasil kompetisi pertama. Li Changfeng tiba-tiba muncul di alun-alun, membuatnya jadi Fan Song hanya bisa menyingkirkan lencananya. Dia memelototi Long Chen sebelum kembali ke fraksinya. Semua orang kembali ke faksi mereka dan berdiri dengan benar, menatap Li Changfeng. Mereka semua ingin tahu hasilnya. Siapa yang mengambil tempat pertama? Tempat pertama adalah Divine Beast Mansion dengan 29.370.000 kill point. Tempat kedua adalah Hegemon Hall dengan 25.260.000 kill point. Tempat ketiga adalah Aliansi Wanita Surga dengan 22 juta poin. Tempat keempat adalah Flame Gate dengan 16.070.000 poin. Tempat kelima adalah 10.000 Serangga Guild dengan 15.990.000 kill point. Mendengar nomor terakhir itu, murid 10.000 Serangga Guild tidak bisa membantu tetapi merasa itu menyesal. Mereka baru saja 80.000 poin dari naik peringkat. Maka mereka akan mendapat ganjaran 2 kali lipat. Tempat terakhir adalah Dragon Blood Legion di 15.980.000 kill point, kata Li Changfeng. Semua orang menghela napas dingin. Meskipun Legiun Darah Naga telah mengambil tempat terakhir, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Harus diketahui bahwa mereka menghabiskan 4 jam pertama mengebor formasi mereka. Baru setelah itu mereka benar-benar keluar untuk mendapatkan poin pembunuhan. Dan dalam waktu singkat itu, mereka hampir menyusul persekutuan 10.000 serangga. Itu terlalu mengejutkan. Dan ini adalah sekelompok murid terlemah yang dikenal sebagai faksi terlemah.
Persekutuan 10.000 serangga, saya berhutang budi padamu. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa Wang Zhen yang selalu diam itu benar-benar akan membuka mulutnya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Awalnya, orang-orang tercengang. Tapi mereka dengan cepat mengerti maksudnya. Dari awal kompetisi hingga akhir, Long Chen tidak melakukan apapun. Adapun bagaimana dia menipu Kesinyan, itu tidak dihitung, karena itu tidak sebanding dengan poin pembunuhan. Jadi itu setara dengan Long Chen yang memberikan hadiah kepada 10.000 serangga. Jangan terlalu sopan. Untuk kompetisi ini, kami hanya menguji airnya. Kami tidak mendapatkan kurang dari Anda, jadi tidak perlu bantuan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Wang Zhen mengangguk, jika Anda butuh sesuatu, kirimkan saya pesan. Itu mengejutkan semua orang. Tampaknya Wang Zhen pada dasarnya membentuk aliansi dengan Long Chen. Ini terlalu mendadak, bahkan Long Chen tercengang. Dia tidak menyangka Wang Zhen yang biasanya pendiam akan mengatakan hal seperti itu. Dia tersenyum untuk mengungkapkan penerimaannya. Baiklah, semua orang bisa berpencar. Hadiahnya akan dibagikan nanti, kata Li Changfeng sebelum menghilang dari pandangan semua orang.